Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Untuk itu, sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengangkat beberapa pujian. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Urapi berkati kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak akan takut walaupun kami berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, sebab kami tahu Engkau selalu berserta kami Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Karya terbesar-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami adalah dengan menebus dosa-dosa kami di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, karya-Mu begitu besar dan nyata dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami akan membalas ya Tuhan? Hanya pujian penyembahan yang keluar dari hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada yang berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita angkat tangan suara hati kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan telinga dan hati kita untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan pada hari ini, saya akan mengangkat suatu topik yang saya kira juga cukup menarik, yaitu mengenai pelayanan Pastor Andi Simon. Mengapa topik ini saya angkat? Karena saya merasa sedikit tergelitik untuk memberikan tanggapan terhadap perilaku atau pernyataan beberapa pendeta yang tidak berkenan atas pelayanan Pastor Andi Simon. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu adalah sesat, ya, tidak sesuai dengan Alkitab dan seterusnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, benarkah pendapat-pendapat para pendeta tersebut? Namun sebelum membahasnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penerima Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Malam ini kami mau membuka hati kami dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari jamah hati dan pikiran kami semua yang hadir maupun yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kami menjadi lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap untuk menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Baik, sekarang kita akan memulai membahas mengenai topik kita pada pagi hari ini ya. Ada dua pertanyaan memang yang harus dijawab mengenai tuduhan terhadap pelayanan Pastor Andi Simon. Yang pertama yaitu mukjizat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon melalui air tidak alkitabiah, katanya bahkan bisa dikatakan sesat ya. Pertama-tama saya ingin ingatkan bahwa saya tidak ingin mencampuri ataupun masuk ke dalam perdebatan para pendeta tersebut ya. Namun saya hanya memberikan tanggapan apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon tersebut ya. Juga perlu saya tegaskan bahwa saya sama sekali tidak mengenal Pastor Andi Simon ya. Saya hanya tahu beliau itu melalui video-video beliau di YouTube ya. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, terutama mengenai pelayanan kesembuhannya, yang mungkin juga dapat saya sebut sebagai suatu mukjizat ya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang makna mukjizat, dapat melihat pada video saya yang lain, yaitu yang saya beri judul tentang arti mukjizat ya. Kalau saya melihat video yang diupload oleh Pastor Andi Simon, rasanya tidak ada yang menyalahi Alkitab, apalagi kalau dikatakan sesat. Yang terpenting adalah semua kejadian tersebut adalah real, bukan rekayasa, bukan tipu muslihat, bukan settingan belaka ya. Saya heran kok ada 3 pendeta yang katanya mendatangi kediaman daripada Pastor Andi Simon untuk meminta supaya Pastor Andi Simon itu menghentikan pelayanannya. Jadi pertanyaan, ada apa ini ya? Apakah karena pelayanan Andi Simon itu sudah menggerus penonton mereka di YouTube ya, sehingga mereka beberapa bulan tidak mendapatkan perhatian dari umat Kristen yang biasanya menonton video mereka, sehingga ya otomatis pendapatan mereka menjadi berkurang ya. Ini hanya suatu pertanyaan, saya tidak menuduh ya. Bagi saya lebih tepat kalau rasanya ketiga pendeta tersebut membereskan pendeta-pendeta yang melakukan tipu muslihat di mimbar gereja ya. Itu jauh lebih penting, itu sudah nampak nyata. Tapi ketiga pendeta ini tidak melakukan apapun terhadap mereka yang melakukan settingan di mimbar tersebut ya. Saya pernah melihat ya, ada seorang pendeta yang cukup ternama dari Jawa Timur ya, itu melakukan settingan dan pernah dibongkar pula di YouTube ya, seakan-akan dia telah membuat mukjizat, tetapi sebenarnya dia melakukan kebohongan yang besar di mimbar gereja ya. Ini yang harus diperbaiki ya. Kalau mengenai pelayanan Andi Simon yang juga memakai media air sebagai upaya penyembuhan, saya rasa juga sah-sah saja ya. Mungkin air tersebut sudah didoakan sebelumnya secara khusus. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu hikmat apa yang diberikan oleh Tuhan atau oleh Roh Kudus kepada Pastor Andi Simon sehingga dia memakai media air sebagai bahan penyembuhan, ataupun perilakunya dengan memukul-mukul atau menotok-notok orang misalnya. Saya kira itu semuanya adalah hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Andi Simon ya. Jadi jangankan Pastor Andi Simon, Yesus pun di dalam pelayanannya juga memakai bahan media. Salah satu contoh yang paling kontroversial menurut saya adalah dapat kita lihat di Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Yang ketujuh, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kita lihat bahwa Yesus di dalam menyembuhkan orang buta mempergunakan ludah, tanah, dan air kolam Siloam ya. Sesuatu yang sama sekali di luar dugaan kita sebagai umatnya.
Bahkan mungkin kita boleh katakan juga tidak masuk akal ya. Saya ingin bertanya kepada para pendeta tersebut, ya kan? Beranikah kalian menyatakan perbuatan Yesus itu sesat? Ya kan, seperti yang dilakukan oleh Adi Simon misalnya. Ya kan? Terus saya juga ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang buta tadi? Ya? Apakah kalian berani menyatakan bahwa Yesus sangat tidak manusiawi misalnya? Masa menyembuhkan orang sakit itu dengan memakai ludahnya, terus memakai mengaduk-aduk tangannya, baru dicuci di kolam Siloam? Ya? Kalau kalian tidak memprotes kepada Yesus Kristus misalnya, masa Tuhan tidak bisa memakai cara yang lebih elegan, yang lebih manusiawi? Misalnya dengan menumpangkan tangan saja, menjamah matanya lalu sembuh. Mengapa Yesus harus memakai ludah tangan dan air Siloam? Ya, jadi sekali lagi, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dengan Pastor Andi Simon, saya kira menurut pemikiran kita sebagai manusia jauh lebih, ya katakanlah manusiawi. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah salah. Ya, Tuhan kita itu kudus dan maha sempurna. Ya, jadi saya pikir ketiga pendeta ataupun pendeta yang lain janganlah terlalu usil terhadap pelayanan under Pastor Andi Simon tadi. Ya. Jadi menurut saya ada banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit tersebut, dan yang terpenting ketika Pastor Andi Simon itu melakukan semua pelayanan itu, dia mempergunakan kuasa dan berkata dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini bagian yang terpenting. Dengan memperkatakan firman tersebut, maka jelas apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon adalah kuasa yang berasal daripada Tuhan Yesus. Hal yang dapat kita lihat juga ketika pada zaman Rasul misalnya. Ketika umat yang percaya akan penyembuhan, mereka mempergunakan bayangan dari Rasul Petrus untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Ya, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya ke atas balai-balai dan tiram, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu dari mereka. Ya, jadi kita lihat bahwa sejak zaman Yesus maupun para rasul, pelayanan kesembuhan ini merupakan pelayanan yang sangat penting di samping pemberitaan datangnya kerajaan sorga. Ya, jadi jangan hanya menganggap wah kalau saya membawakan khotbah di mimbar di YouTube itu kalian sudah hebat. Tidak, ya kan? Banyak, nanti kita akan bahas banyak hikmat atau karunia yang diberikan oleh Tuhan kita, ya. Kalau kita lihat di dalam atau kita baca di dalam Injil, banyak orang berduyun-duyun datang untuk meminta kesembuhan, baik kepada Yesus maupun kepada para rasul di zamannya. Ya. Demikian juga kalau kita lihat di Rasul Paulus misalnya, sabut tangan ataupun kain yang berasal daripada Rasul Paulus pun digunakan. Ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, demikian juga ketika pada zaman Rasul Paulus, di mana banyak orang percaya bahwa sapu tangan ataupun kain bekas yang dipakai oleh Rasul Paulus itu dapat menyembuhkan penyakit mereka. Apakah mereka itu percaya kepada benda-benda tersebut? Apakah mereka percaya bahwa bayangan Petrus bisa menyembuhkan? Apakah dia percaya kain atau pun sabut tangan yang dipakai oleh Paulus itu adalah sebagai bahan faktor yang terutama? Tentu saja tidak. Yang terpenting adalah mereka mengimani bahwa para rasul itu mampu untuk menyembuhkan penyakit mereka ataupun mengusir roh-roh jahat. Ya, sama seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ia begitu yakin dan percaya dan berkata, asal ku jamah jumbai bajunya, pastilah sembuh. Ya, Matius 9 ayat 21. Katanya dalam hatinya dia berkata, artinya dia mengimani
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, apakah jubah Yesus yang menyembuhkan? Tidak. Yesus selalu di dalam setiap penyembuhannya selalu berkata, terjadilah menurut imanmu. Jadi walaupun kalau orang itu tidak beriman, mau dipegang jubahnya, mau dicium jubahnya, mau disimpan jubahnya, itu tidak akan menyembuhkan. Tetapi sebaliknya, banyak juga contoh-contoh di dalam Alkitab di mana para penderita penyakit mengatakan bahwa Yesus tidak perlu datang, asal Yesus berkata, sembuhlah, maka mereka akan sembuh. Ya, jadi disinilah peranannya. Ya, jangan melihat daripada pelayanan atau apa yang dilakukan atau aktivitas daripada Pastor Andi Simon itu hanya untuk menambah keyakinan mereka saja. Tetapi yang terpenting adalah bahwa mereka harus percaya atau mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menyembuhkannya. Ya, jadi dari beberapa contoh tentang kesembuhan, tidak ada satu cara yang tetap atau yang sama yang harus diikuti atau yang menjadi pedoman agar terjadinya mukjizat penyembuhan. Ya, berbagai cara bisa dilakukan, dan yang terpenting adalah yang tadi saya katakan, iman percaya daripada para penderita, dan iman percaya itulah maka banyak penderita yang disembuhkan. Nah, inilah mula-mula daripada penuaian jiwa. Ya, jadi para pendeta harus mengetahui, ya, kalau mereka sudah mulai mengimani, pelan-pelan mereka mungkin akan percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi kita sebagai umat Kristen janganlah kita terpaku pada bagaimana caranya atau apa yang dikerjakannya untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit, tetapi yang terpenting adalah apakah seseorang mendapatkan mukjizat itu berasal daripada Tuhan atau memakai kuasa daripada Tuhan. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan hal-hal tersebut, maka seseorang itu harus mendapatkan salah satu atau lebih dari satu dari 9 karunia yang telah Roh Kudus atau Tuhan sediakan. Ya, kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, 1. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan kata-kata dengan pengetahuan, 2. Ya, kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, 3. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, 4 ini ya. Kemudian yang 10 ayat 10, kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, ini yang kelima. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, itu yang keenam. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh, ini yang ketujuh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, ini yang kedelapan. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, itu yang ke-9. Ya, jadi saya heran kalau mau diluruskan, seharusnya pendeta-pendeta itu meluruskan dulu apa yang terjadi di mimbar, terutama yang mempergunakan bahasa roh yang jelas-jelas sudah melanggar firman Tuhan. Ya, sekali berbahasa roh 2000 orang, tidak pernah ada yang bisa menerjemahkannya. Ya, inilah yang harus dirapikan. Jangan yang tidak tidak pasti melakukan kesalahan yang engkau mau perbaiki. Belum tentu itu salah, ya. Jadi kalau menurut saya, kalau Pastor Andi Simon itu mendapatkan beberapa karunia tersebut, misalnya penyembuhan maupun mukjizat, maka bagi saya itu tidak heran, ya, kalau Pastor Andi Simon itu dapat menyembuhkan banyak orang, bahkan dapat dikatakan juga membuat mukjizat, ya. Tuhan tidak mengatur bagaimana caranya untuk mempunyai kuasa karunia tersebut supaya dapat dinyatakan. Berbagai cara dapat dilakukan selama penyembuhan atau mukjizat itu dapat terjadi. Ya, saya yakin Roh Kudus akan menuntun seseorang yang mendapatkan karunia tersebut
untuk mempraktekannya dan bagaimana cara untuk mempraktekannya. Jadi saya pikir kalau Pastor Andi Simon itu mempunyai gaya tertentu, tentu itu juga adalah tuntunan dari Roh Kudus. Sebab kalau apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka saya yakin pelayanan penyembuhan ataupun mukjizat itu tidak akan pernah terjadi. Ya, namun sekarang saya menyarankan kepada beberapa pendeta tadi, hendaklah yang harus ditelusuri itu bukan kepada Pastor Andi Simon atau meminta atau melarang untuk melakukan kegiatannya, ya, karena ya saya pikir apa posisi kalian untuk melarang mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya? Masa seseorang berhak untuk melanggar pelayanan terhadap seseorang yang lainnya, sesama hamba Tuhan misalnya, ya? Sekali lagi, kalau perbuatan tersebut di hadapan Tuhan tidak berkenan, maka Tuhan sendirilah yang akan bertindak, yaitu misalnya Pastor Andi Simon tidak dapat menyembuhkan. Bahkan kalau dijauh lagi mungkin Pak Andi Simon akan dihukum oleh Tuhan, ya. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah untuk apa yang harus dilakukan oleh para pendeta tersebut adalah mewawancarai terhadap para mantan penderita yang pernah berobat kepada Pastor Andi Simon, ya. Apakah mereka benar-benar sudah sembuh atau hanya sembuh sementara, atau karena sugesti mereka menjadi sembuh dan seterusnya, ya. Atau datang kepada orang-orang yang kemasukan roh jahat misalnya untuk bertanya, apakah mereka sekarang sudah tidak lagi diganggu oleh roh-roh jahat, apakah mereka sudah bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik misalnya, ya. Kalau itu yang terjadi, misalnya mereka semua mengatakan bahwa ya, dulu sebelum kami ke Pastor Andi Simon, kami sakit, kami kerasukan setan, kami selalu diganggu oleh roh-roh jahat, namun setelah didoakan atau disembuhkan oleh Pastor Andi Simon, kami sekarang semua sudah benar-benar sembuh. Kalau hal itu yang terjadi, saya yakin dan percaya bahwa memang Pastor Andi Simon itu sudah mendapatkan karunia daripada Tuhan, ya. Jadi kalau saya kira ya tidak perlulah kita sesama hamba Tuhan untuk saling mencela atau merasa dirinya yang paling benar. Marilah kita berkonsentrasi untuk membentuk tubuh Kristus yang utuh, ya. Sebab saya juga pernah mendengar ada seseorang juga yang mengatakan bahwa kalau perlu Pastor Andi Simon juga melakukan apa yang seperti dia lakukan, yaitu berkhotbah, ya, supaya seperti saya hebat katanya gitu, ya. Nanti juga akan saya bahas, ya. Tapi yang jelas yang saya katakan bahwa kita semua itu para pengkhotbah harus membentuk tubuh Kristus yang utuh. Roma 12 ayat 4, sebab sama seperti pada tubuh kita yang mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, ya. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua yaitu mukjizat yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon tidak mungkin berasal daripada Tuhan katanya. Masa mukjizat itu terjadi begitu banyak dan setiap hari? Ya, ada seorang pendeta yang mengatakan di YouTube demikian. Masa katanya Pastor Andi Simon dapat melakukan mukjizat setiap hari begitu banyak? Saya tidak percaya. Loh, saya ingin bertanya kepada kalian atau kepada pendeta tadi, ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus atau para rasul? Apakah para rasul dalam kehidupannya itu hanya menyembuhkan satu penderita, dua penderita? Ya, baca Alkitab dengan baik. Ketika pelayanan Yesus, maka banyak orang mengikuti Yesus dan disembuhkan. Berduyun-duyun orang datang kepada Yesus dan disembuhkan. Demikian juga pada waktu para rasul, mereka menyembuhkan hanya cuma satu orang, setahun kemudian baru satu orang lagi. Justru kalau menurut saya, kalau seseorang itu sembuh hanya satu kali, itu faktor kemungkinan besar, ya, bukan mukjizat. Kebetulan, faktor kebetulan itu yang besar. Kalau hanya satu, kemudian dia orang lain tidak sembuh, ini sembuh, nah itu hanya satu. Tetapi kalau setiap orang yang datang sembuh, itulah kuasa Tuhan, itulah mukjizat, ya. Tidak akan habis-habisnya,
Ya, kuasa Tuhan itu walaupun diperlihatkan 1 hari 1000 orang pun tidak akan habis. Itulah yang mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu adalah nyata. Ya. Dan semua yang dilakukan oleh baik Yesus, para rasul, termasuk Adi Simon, asalkan yang tadi memenuhi kriteria tadi, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh Pastor Adi Simon itu bukan settingan atau bukan rekayasa, maka semua itu saya rasa atau dapat dikategorikan sebagai pelayanan kesembuhan atau mukjizat, ya. Ya, jadi kalau yang tadi saya katakan ada seorang pastor yang menyatakan bahwa kalau memangnya Adi Simon itu dikaruniai oleh Tuhan katanya, maka coba lakukan apa yang seperti saya lakukan. Jelas pendeta ini tidak membaca firman Tuhan dengan baik. Tadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 itu sudah dikatakan ada 9 karunia dan tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin. Mungkin tidak setiap orang mendapatkan 9 karunia tersebut. Kalau para rasul mungkin dia mendapatkan 9 karunia tersebut. Tetapi karena kita sekarang manusia baik yang jatuh dalam dosa, mungkin Tuhan hanya memberikan 1, mungkin memberikan 2, ya. Ya, mungkin pendeta yang tadi diberikan oleh hikmat Tuhan, karunia Tuhan itu adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Atau berkata-kata dengan hikmat. Ada pendeta yang memang pintar sekali di panggung, berkata-kata dengan hebat, tidak habis-habisnya perkataan yang dikatakan. Itu yang diberikan karunia Tuhan. Ya, sebaliknya saya juga tantang pendeta tadi yang menantang Adi Simon. Coba Bapak pendeta bisa nggak melakukan apa yang dilakukan oleh Adi Simon, yaitu pelayanan kesembuhan atau mukjizat? Kalau tidak bisa, berarti saya juga bisa menuduh Bapak itu sesat dong kalau begitu dong. Ya, jadi janganlah sesama Tuhan, sesama hamba Tuhan itu saling merasa dirinya yang paling baik gitu loh. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pada ayat yang tadi saya sebutkan ada 9 roh karunia, ya, tapi tidak setiap orang mendapatkan karunia seluruhnya, ya, atau karunia yang sama, atau karunia yang dia kehendaki atau dia keingini, ya. Karunia Pastor Adi Simon adalah penyembuhan dan mukjizat. Ya, jelas tidak masuk akal kalau Pastor Adi Simon ini disuruh mendapatkan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat atau pengetahuan, tapi nanti kita tidak tahu kalau Tuhan sudah berkehendak atau Roh Kudus sudah memberikannya, mungkin saja nanti Pastor Adi Simon akan hebat di dalam juga berkhotbah di mimbar, ya. Jadi sekali lagi, yang terpenting pada saat ini adalah Pastor Adi Simon itu apabila benar-benar bisa menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan seperti apa yang diperlihatkan di videonya tanpa rekayasa, jelas menurut saya itu adalah karunia yang berasal daripada Tuhan, ya. Pertanyaan lain, apa karunia itu kekal adanya? Jawabannya adalah selama Pastor Adi Simon itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka kiranya karunia itu tetap ada, ya. Tuhan pasti punya rencana dengan pelayanan Adi Simon. Salah satunya adalah penuaian jiwa. Memang sekarang ini belum banyak terjadi, ya. Namun saya yakin kalau mukjizat penyembuhan itu terjadi terus-menerus, maka suatu hari penuaian akan terjadi besar-besaran, ya. Padi belum menguning, ya, masih menunggu waktu yang tepat untuk dituai, yaitu ketika padi sudah menguning, ya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa pelayanan Adi Simon itu harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama yaitu apa yang dilakukan oleh Pastor Adi Simon adalah tanpa rekayasa. Apa yang dilakukan oleh Pastor Adi Simon adalah kehendak Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mempunyai maksud terhadap pelayanan Adi Simon. Keempat, selama perbuatan tersebut memuliakan nama Tuhan, maka karunia itu akan terus terjadi. Dan sebaliknya tentunya, ya, apabila Pastor Adi Simon sudah mulai mencuri kemuliaan Tuhan, maka itu akan berakhirlah semua karunia tersebut, ya. Itu yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan, ya. Saya tidak dalam posisi untuk menjudge atau menghakimi, ya. Demikianlah pendapat saya mengenai
perlayaan Simon semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan tentang Alkitab yang benar ya. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan kalau malam ini kami boleh menerima pemberitaan firman Tuhan sehingga kami menjadi lebih mengerti tentang hukum Tuhan. Biarlah iman kami terus ditambahkan agar hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari jemaat Tuhan, ini waktunya kita mulai memuji dan meninggikan namanya. Kita angkat satu pujian, Kaulah Harapan. Ya Tuhan, benar Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami sebab Engkaulah yang menebus dosa-dosa kami dan sebagai juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pegang erat tangan kami Tuhan, dan jangan lepaskan Tuhan, sebab kami butuh tuntunan dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Mari kita angkat suara kita, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami sudah di penghujung ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Inilah pujian kami terhadap Engkau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan
Alangkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, ya ya ya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu yang selalu tersedia untuk menopang mereka yang jatuh, sehingga mereka tidak jatuh sampai tergeletak. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita lambaikan tangan kita. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, ya ya ya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.